Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan proses keperawatan dengan buku panduan SDKI, SLKI, SIKI. Jadi, buku ini dibuat oleh PPNI di mana terdapat 3 buku. Satu buku akan membuat berbagai standar diagnosa keperawatan. Buku kedua menjelaskan tentang luaran keperawatan. Dan terakhir adalah buku yang menerangkan tentang intervensi yang dibuat dengan masing-masing diagnosa. Buku ini sama halnya dengan Nanda, di mana ada buku untuk menentukan diagnosa, ada buku untuk mencapai outcome atau tujuan, dan buku untuk membantu perawat dalam menentukan intervensi keperawatannya. Dalam satu paket terdapat 3 buku yang terdiri dari standar diagnosa keperawatan, kemudian standar luaran, dan standar intervensi. Kalau disingkat SDKI, SLKI, dan SIKI. Dalam pembuatan proses keperawatan, tahap pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengkajian. Berdasarkan hasil pengkajian, lihat kategori yang mengalami gangguan dan masalah. Dalam SDKI ada 5 kategori, di mana setiap kategori memiliki subkategori. Disamakan dengan Nanda, kategori ini seperti domain dan subkategori merupakan kelasnya. Mari kita lihat kategori dan subkategori dalam buku standar diagnosa. Ya, ini adalah taksonomi diagnosa di mana terdapat 5 kategori, yaitu fisiologis, psikologis, perilaku, rasional, dan lingkungan. Di mana setiap kategorinya ini memiliki subkategori seperti fisiologis. Subkategorinya ada tentang respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, dan reproduksi dan seksualitas. Untuk menegakkan sebuah diagnosa, ada tahapan yang harus kita lalui, di mana kita harus melakukan analisa data, kita membandingkan dengan nilai normal, kemudian kita kelompokkan data. Ini dilakukan ketika kita melakukan proses pengkajian. Kemudian setelah kita mendapatkan data, maka kita lakukan identifikasi masalah. Apakah masalah yang kita angkat itu bersifat aktual? Apakah resiko? Atau mungkin juga dia berupa promosi kesehatan. Setelah kita identifikasi, barulah kita melakukan perumusan diagnosa. Jika masalah itu adalah aktual, maka bunyi diagnosanya kita sebutkan masalah atau problemnya, kemudian kata hubungnya adalah berhubungan dengan, dikaitkan dengan penyebab, dan DD, ditandai dengan tanda gejala. Nah, penggunaan kata DD ini harus hati-hati karena pada bidang tenaga kesehatan lain, DD ini bisa diartikan sebagai diagnosa pembanding atau diagnosa lainnya yang mungkin bisa memiliki ciri-ciri yang hampir serupa dengan diagnosa medis yang diangkat gitu. Sehingga kalau tidak ada singkatan yang jelas dari tempat perawat itu bekerja atau institusi itu bekerja, jangan menyingkat kata DD, tapi tulis dengan ditandai dengan secara lengkap ya.
Kemudian apabila masalahnya itu adalah risiko, maka cukup dengan masalah, kemudian ditandai dengan faktor risikonya apa. Sedangkan kalau promkes masalahnya apa, sama dengan risiko. Baik, mari kita aplikasikan pada kasus kita. Jadi di sini ada seorang perempuan 45 tahun dengan tanda klien ini mengeluh haus dan lemas, ya. Analisa data lainnya untuk data objektif, turgor kulit kurang elastis, nadi naik cepat dan dangkal, suhunya febris 38, tekanan darahnya menurun dan terjadi penurunan berat badan. Mukosa bibir kering, urin kuning pekat, capillary refill lebih dari 3 detik. Kemudian dengan data yang sudah terfokus pada masalah yang abnormal dari keluhan klien, maka kita akan menegakkan sebuah diagnosa. Pilih kategori dan subkategori yang sesuai. Nah, pada klien kita bisa saja dia mengalami beberapa kondisi. Pertama, bisa saja kehilangan banyak cairan, ya, karena proses dehidrasi, sehingga dia masuk kategori fisiologis dengan subkategorinya adalah nutrisi cairan. Atau bisa saja klien kita mengalami gangguan eliminasi urin yang berlebih, sehingga kemungkinan dia akan masuk ke dalam subkelas eliminasi. Di sini sangat dibutuhkan pengetahuan tentang penyakit dan patofisiologi dari perawat itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, lihat batasan karakteristik pada masing-masing diagnosa, mana yang lebih sesuai dengan gambaran pada pasien kita. Baik, di sini ada kategori dan subkategorinya. Pasien kita tadi kemungkinan dia pada masalah nutrisi dan eliminasi, ya. Lalu lanjutkan taksonomi untuk melihat diagnosa yang ada, dan menurut ilmu patofisiologi yang saya telah pelajari berdasarkan pengalaman, antara kesesuaian data yang saya dapatkan dengan batasan karakteristik di buku. Untuk subkategori eliminasi, segera saya hilangkan. Kenapa? Karena saya tidak menemukan dalam hasil pengkajian adanya keluhan untuk eliminasi baik BAB atau BAK, ataupun saya tidak menemukan data gangguan pada sistem perkemihannya. Sehingga saya simpulkan bahwa masalah pada pasien saya adalah terkait dengan nutrisi dan cairan. Ketika saya lihat batasan karakteristik yang paling mendekati atau yang paling tepat, yaitu terkait dengan diagnosa hipovolemia. Di sini kita bisa melihat ada sedikit perbedaan antara kita menggunakan Nanda dengan menggunakan SDKI. Di Nanda, masalah tentang cairan dan nutrisi itu bisa dipisahkan atau terpisah memang kelasnya. Namun pada SDKI masuk dalam kategori yang sama dan subkategori yang sama. Dan penulisan atau penyebutan diagnosanya pun berbeda. Pada Nanda kita akan dengar ketidakseimbangan cairan. Kalau di SDKI bunyinya adalah hipovolemia. Nah, buka subkategori dan diagnosa yang dimaksud, lalu cocokkan definisi, diagnosa, dan batasan karakteristik serta faktor yang berhubungan dengan data yang kita temukan dari klien kita. Nah, di SDKI sudah diklasifikasikan dalam subkategori sehingga memudahkan kita untuk mencari diagnosanya. Tadi diagnosa yang kita angkat adalah hipovolemia. Masuk dalam kategori fisiologis. Ya, di sini dicatatkan ya kategorinya. Fisiologis, subkategori nutrisi,
dan kodenya adalah D0023. Nah, di mana di sini ada batasan karakteristik mayor dan minor. Kita lihat untuk mayor. Frekuensi nadi meningkat, nadi trabal lemah, tekanan darah turun, tekanan nadi menyempit, ya, atau peningkatan frekuensi nadi, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, ya. Kemudian hematokrit meningkat. Kemudian dari tanda minor kita mendapat data subjektif merasa lelah, lemah, kemudian mengeluh haus, pengisian kapiler turun, kemudian suhu meningkat atau berat badan yang turun secara tiba-tiba. Nah, dari data ini ya, kita bisa melihat bahwa sesuai antara data yang kita temukan pada pasien dengan diagnosa yang kita tegakkan. Selamat, Anda sudah selesai belajar untuk membuat diagnosa keperawatan pada pasien Anda, sehingga bunyi dari diagnosa keperawatan yang kita temukan adalah hipovolemia, di mana masuk dalam kategori fisiologis. Subkategorinya adalah tentang nutrisi dan cairan, di mana kode diagnosanya adalah D0023. Ya, selanjutnya adalah menentukan outcome, ya, capaian atau tujuan, di mana ini merupakan hal yang penting karena ini adalah capaian kita, apa yang ingin kita capai selama perawatan pada pasien kita. Nah, dalam penentuan outcome inilah perawat dituntut untuk bisa berpikir secara sistematis dan kritis, sehingga tidak membuat outcome-nya itu tidak mungkin tidak dicapai, gitu ya. Dimana harus memenuhi prinsip SMART, specific, measurable, achievable atau attainable, kemudian rasional, realistic atau reasonable, kemudian timeline. Dimana prinsip ini menjelaskan bahwa kita kalau membuat tujuan itu harus spesifik, harus jelas, harus bisa diukur, harus ada rasionalnya, realistis untuk dicapai, dan kita tahu kurun waktu yang ingin kita capai itu berapa lama secara efektif dan efisien. Setelah kita berhasil membuat diagnosa, maka kita akan beralih ke buku berikutnya, yaitu adalah membuat tujuan dengan memakai buku SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Bagaimana bentuk bukunya? Ya, seperti ini, ya. Kemudian bagaimana kita membuat luaran yang tepat dengan diagnosa yang tepat, ya. Nah, jadi bukalah buku SLKI. Kemudian kita akan temukan daftar tautan SDKI dan SLKI, ya. Jadi diagnosanya apa, nanti akan memunculkan luarannya apa, gitu ya. Ini daftar keterkaitannya. Nah, di halaman 162 ya, kita bisa lihat di sini ya, 162 ya, yang saya kotak merah. Cari diagnosa kasus yang berikutnya, sesuaikan dengan luarannya, ya. Nah, hipovolemia ada di halaman 162. Nah, kalau kita tilik lagi, itu merupakan bagian dari bab 5 atau tautan SDKI dengan SLKI, ya. Ini adalah bagian dari bab 5, di mana di sini menerangkan tautan standar diagnosa dengan standar luarannya, ya. Di sini sudah dijelaskan pula. Baik, setelah kita buka halaman, kita cari di mana bunyi diagnosa kita, ya, di mana hipovolemia itu masuk dalam kategori fisiologi, subkategorinya nutrisi dan cairan.
Nah, kita lihat luaran utama yaitu tentang status cairan. Ya, status cairan. Sedangkan luaran tambahannya adalah tentang integritas kulit dan jaringan, keseimbangan asam basa, kemudian keseimbangan cairan, keseimbangan elektrolit, penyembuhan luka, perfusi perifer, status nutrisi, termoregulasi, dan tingkat perdarahan. Ya. Nah, nanti kita akan cari di mana letak status cairan, karena itu adalah luaran utama yang harus kita capai. Setelah kita tahu, tadi dari bab 5 kita tahu tautan antara SDKI dengan SLKI, bahwa untuk diagnosa hipovolemia luaran utamanya adalah status cairan. Kita lihat di mana status cairan, ya. Ternyata status cairan itu ada di halaman 107. Halaman 107, ya. Dan kita dapatkan kode dari luaran untuk status cairan adalah L03028, ya. Nah, teman-teman bisa lihat capaian apa yang akan kita capai untuk status cairan, ya. Di sini ada tentang kekuatan nadi, turgor kulit, output urin, pengisian, ya. Kemudian kita bisa lihat juga keluhan haus, konsentrasi urin, kemudian berat badan. Ya, di sini pun ada keseimbangan intake cairan, status mental, suhu tubuh yang kita bisa lakukan dan capai pada pasien kita berdasarkan prinsip yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu SMART. Setelah itu mari kita rumuskan, kita dokumentasikan apa yang sudah kita tulis atau kita dapatkan dalam buku SLKI. Jadi kalau kita bisa simpulkan, diagnosanya adalah hipovolemia, masuk dalam kategori fisiologis, kategorinya adalah nutrisi dan cairan dengan kode 03028. Nah, kita buat tujuannya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, klien menunjukkan status cairan yang adekuat dengan kriteria hasil tanda-tanda vital dalam rentang normal. Nah, di sini kan dituliskan dalam rentang normal. Maka karena kita measurable dan spesifik, hal tersebut harus dibunyikan. Normalnya seberapa? Tekanan darah seberapa? Denyut nadi bagaimana normalnya? Nah, ini harus dideskripsikan. Kekuatan nadi kuat atau teraba kuat, kemudian pengisian kapiler, vena kurang dari 3 detik, balance cairan pada pasien kita antara yang masuk dengan yang keluar per 24 jam tercapai, turgor kulitnya elastis, mukosa menjadi lembab, haluaran urin dan berat badan pasien normal. Nah, normalnya ini bisa disebutkan. Atau jika ada kelainan pada hasil lab, maka ini bisa menjadi target kita, bahwa nanti setelah perawatan dilakukan pengecekan lab lagi, diharapkan dengan intervensi yang sudah kita berikan elektrolitnya menjadi normal kembali. Baik, selamat, Anda sudah bisa membuat tujuan keperawatan. Sering-seringlah berlatih dan belajar agar bisa membuat tujuan keperawatan berdasarkan prinsip SMART. Nah, selanjutnya apabila sudah ditegakkan diagnosa, kemudian tujuan dan kriteria hasil, maka step berikutnya adalah membuat intervensi keperawatan. Pilihan diagnosa yang benar akan sangat membantu perawat dalam menentukan tujuannya, sehingga intervensi yang akan dipilih akan diberikan kepada pasien itu akan tepat, efektif, dan efisien. Baik, setelah tadi kita buat diagnosa, kemudian kita
tentukan tujuan kita, lalu kita buat kriteria hasil capaian. Selanjutnya adalah kita membuat intervensi keperawatan. Nah, pemilihan ini sangat dibutuhkan sekali karena intervensi yang benar apabila dilakukan tahap-tahapan sebelumnya dilakukan dengan baik gitu. Buku Standar Intervensi Keperawatan ya, atau kalau disingkat adalah SIKI. Di dalam SIKI pun kita akan melihat lagi daftar tautan antara diagnosa keperawatan dengan standar intervensi yang tepat sesuai dengan diagnosanya. Nah, di diagnosa keperawatan pada pasien kita adalah tentang hipovolemia. Diterangkan tautannya dengan rencana intervensi itu terdapat di halaman 689. Maka teman-teman bisa langsung buka halaman yang sudah disebutkan ya. Oke, ini adalah halaman 469 ya. Intervensi yang dilakukan untuk diagnosa hipovolemia. Jadi terdapat intervensi utama yang harus kita lakukan dan ada intervensi mendukung. Nah, ini kita buat berdasarkan kondisi dan respon klien yang sesuai ya. Jadi, intervensi utama yang diberikan pada kasus hipovolemia adalah manajemen hipovolemia dan manajemen shock hipovolemik. Sedangkan intervensi yang mendukung untuk lebih efektifnya intervensi utama itu ada balut tekan, dukungan kepatuhan, program pengobatan, edukasi pengukuran nadi, insersi intravena, kemudian manajemen akses vena sentral, manajemen diare, manajemen elektrolit gitu ya, manajemen perdarahan. Nah, intervensi pendukung inilah yang nanti menggambarkan kondisi pasien, respon pasien itu apa, penyebabnya dia mengalami hipovolemia apa gitu ya. Baik, setelah itu kita tahu bahwa intervensi utamanya adalah manajemen hipovolemia. Kita bisa temukan dia di halaman 184. Kita lihat kodenya adalah I03116. I itu berarti intervensi ya. Kemudian pilihlah intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien yang memungkinkan untuk dilakukan. Di mana dalam pemilihan intervensi ini berupa tindakan observasi, tindakan terapeutik atau tindakan mandiri perawat, kemudian tindakan edukasi, serta tindakan yang membutuhkan kolaborasi. Baik, setelah kita buat tadi dengan pemilihan intervensi, kita rencanakan sesuai dengan pasien kita untuk mencapai outcome yang sudah kita buat sebelumnya, maka selesailah tahapan kita dalam membuat intervensi. Selamat, Anda sudah bisa menentukan intervensi untuk klien Anda, dan Anda juga harus bisa menggunakan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Untuk bisanya seperti apa? Banyak-banyaklah berlatih, banyak-banyaklah lakukan pengkajian sehingga kalian bisa melakukan proses keperawatan berikutnya, dan semakin banyak orang yang kalian kaji, maka itu akan menambah kemampuan kalian dalam menganalisa proses keperawatan tersebut. Terima kasih untuk kerjasama dan partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.